Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan praktikum kita ya. Percobaan yang kelima yaitu tentang teori superposisi dan teori loop ya. Di teori superposisi ini kita akan menguji kebenaran teori tersebut ya. Jadi di sini tujuannya teori ini adalah untuk menganalisa rangkaian listrik dengan sumber tegangan lebih dari satu. Kalau tegangannya satu masih mudah, kalau lebih dari satu akan sulit ya. Nah, nanti akan kita coba. Jadi teori superposisi ini merupakan salah satu metode penyelesaian secara bertahap dengan perhitungan melalui tiap sumber daya secara bergantian. Dan sumber daya yang lainnya dianggap nol. Itu seperti teorinya seperti itu ya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi nanti ada gambaran seperti ini. Tahap penyelesaiannya atau langkah-langkah penyelesaiannya kita tutup. Jadi kita izinkan hanya satu sumber tegangan yang aktif. Jadi sumber yang lainnya kita tutup. Ya. Kalau sumber tegangan itu sumber arus itu kita buka ya, sehingga tidak timbul arus yang mengalir di sini ya. Terus kalau sumber tegangan ya tegangannya kita tutup sehingga tegangannya ini dianggap nol ya. Kalau nol dia hubung singkat. Maka dari itu ya sehingga R ini pun nggak kepakai nanti ya. Yang kepakai cuma R1 dan R2 kalau seperti itu. Nah, benar kan? Dengan satu sumber tegangan E1 maka I3 terbuka dan E2 dihubung singkat. Sehingga I1 aksen sama dengan I2 aksen sama dengan E per R1 per R2. Ini rangkaian seri ya. Sehingga rangkaian yang sini ya, R1 dan R2 itu di seri seolah-olah. Nah, kemudian dengan satu daya E2 ini catur dayanya yang aktif ganti yang E2, maka R1 dan R2 ini sama juga di seri ya, R3-nya nggak aktif. Sehingga E2 per ini dan seterusnya. Dan untuk catur daya I3 ya, I3 yang aktif E1 dan E2 itu dia hubung singkat, maka I3 aksen itu sama dengan R per R2 ya. Jadi kalau sumbernya ada di sini, jadi ini di paralel ya. Jadi R2 ya dibagi yang seri di sini adalah R1 dan R2. Jadi R1 dan R2 ini R1 dan R2 seolah-olah dia dihubungkan secara paralel, ini malah R1 dan R2-nya paralel. Maka dengan memperhatikan polaritas aliran arus menggunakan hukum Kirchhoff arus, maka hasil akhir dari masing-masing I1, I2, dan I3 dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi I1 itu merupakan penjumlahan I1 aksen, I1 double aksen, dan I1 triple aksen. Itu dijumlahkan jadi I1. Dan seterusnya nanti itu metodenya Kirchhoff, nanti mencari arus pada suatu rangkaian dengan sumber tegangan lebih dari satu. Sedangkan kalau dengan teori loop, yaitu dengan teori loop dengan metode teori loop itu jadi arusnya yang ada di teori loop nanti hanya ada dua, I1 dan I2, tidak di masing-masing jalur ini ya. Jadi arusnya ada dua nanti, I1 dan I2. Artinya arus di loop 1 dan di loop 2 seperti di teori yang sudah kita pelajari ya. Nah, yang pertama kita cari dulu I1 ya. Sudah ketemu berapa nanti? Kalau sudah cari I2. Di I1, ini mudah ini. R ini persamaannya R plus R3 dikalikan I1 plus I3 min R3. Ini sebenarnya ini untuk V1 ya. Ini V1 itu untuk V3. Itu I3 ini ya. Ya. I1 itu merupakan penjumlahan dari arus di sini ya. Arus E1 itu penjumlahan tegangan di sini ditambahkan tegangan di sini itu sama dengan E1 ya. Jadi tegangan di R1 ditambahkan tegangan di titik B terhadap D itu sama dengan tegangan di E1. Maka dari itu tegangan di titik AB itu kan bisa dapat dari ini ya. R-nya ini dikalikan ini.
Kemudian di loop 2 juga sama. Loop 2 itu merupakan penjumlahan tegangan dari titik sini terhadap titik sini. Maka di situ tegangan di titik BC dijumlahkan dengan tegangan di titik BD. Nah, ini kan sama yang mana ya? Yang ini sama. Yang ini R1 dan R3, I2. Nah, ini R1 dan R3 tapi I-nya ini yang tadi I2, yang ini I1. Oke, kemudian nanti percobaannya gunakan tetap multimeter, terus satu daya, kemudian ini resistornya, kemudian nanti Anda buat dipakai project board ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan di langkah-langkahnya itu, sesudah Anda membuat gambar rangkaian seperti ini, pastikan satu daya sesuai permintaan di percobaan. Artinya polaritasnya perlu diperhatikan ya, jangan sampai kebalik ya. Nanti hasilnya pasti tidak akan sama. Amati dengan cermat, kemudian catat pada alat ukur yang digunakan terus. Kemudian pastikan keselamatan kerja gitu ya, yang penting ini ya. Terus menentukan batas skala ukur baik voltmeter maupun miliampere gitu atau ampermeter di sini. Nanti kalau sudah Anda masukkan di tabel ini ya. Ini pada saat tegangan 10 volt, 12 volt, 20 volt, nah ini R-nya berapa? Ini R di hambatan di 100 ohm ya. Ini kan gantian tadi modelnya, yang superposisi kan gantian. Ya. Kalau yang di superposisi tadi kan gantian modelnya ya. Nah, jadi Anda buat rangkaian nanti secara bergantian. Jadi pada saat R-nya di 100, sorry. Nah, R di 100 ohm ini, nah, ini diukur dengan satu sumber aja, E10 misalkan, yang lainnya terhubung singkat ya. Nah, E10. Terus E12 ya, pada saat yang aktif E12 saja, berapa? E12 volt. E12 volt ini E2. Nah, ini harusnya di R100 ohm itu berapa nilainya? Ya, ini nanti bisa Anda coba nanti, atau kita bisa praktekkan ya di percobaan yang ketiga. Oke, nyari sumber DC meter. Oke, kemudian ini langsung aja mungkin bisa ya, kita coba aja nggak apa-apa, langsung 3 sumber gitu ya bersamaan. Kemudian resistornya ini, resistor lagi di sini, dan resistor lagi di sini. Oke, di sini seperti ini ya. Ini tiga-tiganya langsung kita coba aja. Misalkan kita ukur masing-masing, kita ukur tegangannya dan arusnya ya di R100 ohm gitu ya. Jadi kita perlu source, indikator, voltmeter, oke, terus ampermeter, horizontal juga ya.
Oke, ini arusnya, teganannya sudah. Sekarang kita sesuaikan RR-nya. Berapa itu? 100, 1 kilo 470. 100, 1 kilo 470 ya, 470. Ya, oh kebalik. 1 kilo. Oke, ini 470. Oke, kemudian tegangannya 10, 20, 10, tegangannya ini 20, 12. Oke, coba kita running ya. Kurang ground. Sos ground. Iya. Ternyata tegangannya minus di sini ya. Tegangannya minus ternyata ya. Nah, sebenarnya kalau pengukuran itu mudah di praktek itu. Kita buat rangkaian, kemudian kita ukur. Tapi kalau secara teoritis panjang banget ini. Untuk perhitungannya bisa ketemu nilai seperti ini itu ya. Secara teoritis lama. Tapi perlu teoritis juga karena untuk menguji kebenaran teori, misalkan alat-alat ukurnya bermasalah, hasilnya tidak sesuai gitu ya, kita bisa bandingkan itu dengan pengukuran. Nah, ini kalau prakteknya cepat sekali, tapi kalau pengukuran, kalau secara perhitungan bisa 1 lembar itu perhitungannya ini ya, untuk menentukan nilai tegangan dan arusnya, mungkin seperti itu, sama arusnya itu sulit. Itu ya. Atau mungkin yang berikutnya Anda coba yang tadi ini di modelnya yang superposisi itu kan, ini kita buka ya, kemudian ini kita hubung singkatkan. Apa yang terjadi nanti? Nah, muncul ini ya. Arusnya berapa, tegangannya berapa, tegangan di R1 ya. Ini dengan sumber 10 volt. Nah, ini yang Anda catat nanti, ini jadi I1. Terus kemudian lagi berikutnya I aksen tadi ya, I2 aksen. Ini nanti satu-satu ini aktif. Terus kemudian rangkaian yang berikutnya tidak aktif gitu ya, sumber tegangan berikutnya tidak aktif gitu. Nah, ini sederhana kalau disimulasikan, tapi kalau dipraktekkan, wah ini butuh sumber tegangannya ada 3 ya. Atau kalau butuh 1 ya 1 nggak apa-apa, tapi gantian ya. Yang realnya ada 3 sumber tegangan gitu ya. Sangat ribet nanti. Nah, makanya lama untuk percobaan ini, bisa sampai 2 pertemuan ya. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau sudah Anda masukkan hasilnya itu di tabel hasil pengukuran di sini ya. Nah, yang lama teorinya itu sebenarnya Anda kalau praktek di sini Anda hitung dulu dari rumah biar cepat itu. Ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa di sini. Nanti membandingkan. Jadi kita buat kelompok kan nanti seperti itu. Yang kelompok yang salah satu anggota ada yang secara perhitungan, anggota yang lainnya secara pengukuran. Ya, gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.